komentarnya sangat sopan ya, sopan sekali, halus sekali, namun menyakitkan ya. Kita lihat pohon nangkanya sekarang sudah menjadi pohon duren. Oke, kita mulai saja. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini kita akan mengulas tentang ketiga pohon sancang yang memiliki batang yang lurus, dan kemudian ada salah satu netizen yang menyebut pohon saya seperti pohon nangka ya. Jadi komennya memang lumayan halus, namun sangat menyakitkan ya, karena kita tahu pohon-pohon yang saya proses atau saya desain ini dan bahan-bahan ini yang saya beli ya dengan harga yang lumayan, ternyata dibilang seperti pohon nangka. Jadi nanti kita review ya ketiga pohon tersebut. Jadi kenapa dibilang seperti pohon nangka, saya juga kurang tahu. Mungkin pengetahuan tentang bonsai beliau masih awam atau kurang, ataupun membandingkan pohon saya dengan pohon-pohon yang sudah pernah kontes di kelas utama mungkin atau di kelas bintang. Jadi kalau dibandingkan dengan pohon-pohon tersebut ya pastinya pohon saya menjadi pohon nangka ya. Jadi komentarnya sangat sopan ya, sopan sekali, halus sekali, namun menyakitkan ya. Nah, sebenarnya untuk komentar ya, saya sebenarnya malas sekali membuat video seperti ini, video klarifikasi atau membahas tentang komentar-komentar dari teman-teman pebonsai ataupun netizen ya. Jadi mungkin ada yang masuk di penggemar bonsai, ataupun mungkin teman-teman yang baru tahu bonsai atau yang belum tahu bonsai, mungkin seperti itu ya. Jadi saya sangat luar biasa malesnya bikin video-video klarifikasi, karena itu mungkin menurut saya video yang kurang bermutu, kurang ada isinya ya. Jadi kurang bermanfaat ya untuk di hobi bonsai. Namun karena bingungnya saya membuat konten, jadi konten apa yang saya buat, terpaksa saya bikin konten tentang klarifikasi ataupun tentang hal-hal komen-komen dari netizen ya atau sahabat bonsai. Namun hanya satu komentar yang mungkin hari ini saya tanggapi ya, yang menyebut pohon saya seperti pohon nangka ya. Jadi terima kasih untuk komentarnya. Jadi untuk komentar yang memuji, mungkin yang mengkritik ataupun yang memberi saran, sama saja ya teman-teman. Itu saya jadikan vitamin untuk saya sebagai kreator YouTube dan juga sebagai penghobi bonsai. Jadi terima kasih ya untuk komentarnya. Jadi tidak masalah bagi saya. Dengan komentar-komentar seperti itu bisa memacu saya semangat lagi di dalam memelihara atau merawat pohon bonsai dan lebih belajar lagi. Dan juga bisa kita jadikan konten, siapa tahu penontonnya banyak dan bisa menambah penghasilannya atau menambah uang AdSense ya di YouTube. Jadi karena bingung ya bikin konten apa, jadi terpaksa saya bikin konten yang kurang faedah ini. Jadi selamat menikmati konten ini, dan sambil kita cerita dan sambil kita review pohon yang disebut pohon nangka ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana setelah beberapa bulan ya perkembangannya. Kita review dulu, dan agar teman-teman tahu juga pohon-pohon yang bergaya tegak lurus itu juga sangat berat ya kalau diproses, karena untuk mencari keseimbangan, mencari proporsinya yang berat ya. Jadi pengelosannya yang lumayan berat, apalagi saya tidak memiliki lahan untuk ngeground, jadi hanya menanam di atas pot saja. Lumayan berat atau lumayan sulit untuk mencari proporsi dari pohon tersebut, apalagi dengan ukuran yang besar ya. Kalau yang kecil mami tidak masalah ya teman-teman, namun yang ukuran yang besar, medium, lumayan berat. Dan kalau untuk ukuran besar saya tidak akan mencobanya, karena mencari proporsi itu sangat berat sekali, mencari ukuran ya. Jadi ukuran batang dengan ukuran cabang itu sangat berat sekali teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh untuk pohon-pohon yang berbatang lurus atau yang biasa disebut dengan bonsai bergaya cokan. Dan teman-teman juga harus tahu ya, bonsai cokan itu adalah salah satu pohon 5 gerak dasar pohon ya, yang harus kita tahu ya. Jadi ya, sebelum memproses pohon-pohon yang bergaya punjin, bergaya ekspresionis, jadi terlebih dahulu kita harus mengenal dulu atau mengetahui
lima gaya pohon tersebut ya. Yang pertama ada gaya tegak ya, tegak lurus seperti pohon saya yang dibilang pohon nangka. Kemudian gaya tegak berliku, kemudian gaya cascade, semi cascade, dan juga gaya miring ya. Itu yang biasa disebut dengan gaya selinting. Jadi 5 gaya dasar itu yang perlu kita pahami dulu. Caranya memahami ya dengan cara memprosesnya atau membuatnya, biar tahu dari awal bagaimana proses pohon dengan 5 gaya dasar tersebut ya. Jadi yang wajib kita ketahui 5 gaya dasar tersebut. Kemudian setelah memahami itu, mungkin kita bisa melakukan berekspresi ya dengan gerakan-gerakan atau gaya-gaya yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gaya tegak pun adalah merupakan 5 gaya dasar yang perlu dan wajib kita pelajari, kita ketahui sebelum mempelajari gaya-gaya yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi langsung saja kita review, kita juga lakukan prosesnya. Kita lihat pohon nangkanya sekarang sudah menjadi pohon duren. Oke, kita mulai saja. Nah teman-teman, jadi ini pohon nangka ya, bercanda. Ini pohon sancang teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang menyebut pohon nangkanya akan menyesal ya, karena bisa dilihat ya teman-teman, kesulitan di pohon ini. Ini awalnya batangnya lurus sekali, namun seiring pertumbuhannya dia ada tekukan sedikit ya. Jadi dibilang gaya tegak lurus juga bukan ya. Awalnya lurus sekali teman-teman ini. Kemudian karena seiring pertumbuhan pengelosan yang besar di bagian cabang, membuat gerakan ya yang berliku. Jadi tantangan ya di pohon ini. Jadi ini saya beli di Genji Garden Purbalingga kira-kira setahun yang lalu ya. Ini pohonnya sudah setahun yang lalu. Yang berat di pembesaran di cabang ya, di cabang. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kurang proporsi ya antara batang dan cabang. Harusnya sih setengah dari batang ini untuk cabang yang pertama, cabang kedua, cabang ketiga dimensi, dan cabang keempat. Cabang keempat udah lumayan besar, namun masih kurang proporsi. Nah, untuk biar mendekati proporsi, saya melakukan pengelosan kembali. Jadi teman-teman, jika melakukan pengelosan ya, pengelos dan menggunakan pot plastik seperti ini, kadang-kadang pengelosan akan terganggu ya di saat pohon sudah kehabisan media ya, artinya akarnya sudah full di media, namun ukuran belum kita dapatkan, sehingga menjadikan pertumbuhan yang kurus ya. Sehingga mau tidak mau kita harus membongkar akar, kita buang akar-akarnya, kita carikan media baru dan melakukan pemotongan ya. Kalau tidak melakukan pemotongan, pohonnya akan stres dan juga lama nanti akan tumbuhnya, atau tidak akan mau tumbuh, artinya akan kering dan juga mati ya, karena kita melakukan pemotongan di bagian akar. Jadi lumayan berat ya teman-teman, jangan dianggap remeh ya untuk pohon-pohon atau mendesain pohon bergaya tegak lurus, cari proporsinya yang berat. Nah ini kita optimalkan atau kita maksimalkan ukuran ya, proporsinya. Jadi segini sudah saya potong, saya los lagi, saya ganti media, saya potong, saya los lagi kembali, dan mudah-mudahan nanti menemukan proporsi yang bagus atau yang mendekati balance ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Ini kemarin saya lakukan wiring di pohon ini, kita puter ya teman-teman. Nah ini kenapa bentuknya seperti ini, karena masih melakukan pengelosan teman-teman ya. Jadi untuk memang terlihat kurang enak, kurang bagus, namun penting sekali ya, walaupun di awal kelihatannya kurang bagus ngelos seperti ini, nanti bisa dilihat nanti hasilnya ya setelah beberapa tahun saya rawat atau saya pelihara. Jadi jangan ini ya, proses ya, karena pohon yang berproses itu kita tidak tahu nanti ke depannya. Siapa tahu pohon ini juga bisa kita bawa kontes atau lomba dan juga bisa mendapatkan prestasi ya. Jadi biasa teman-teman, untuk pohon yang masih gerak dasar memang bentuknya memang agak kurang bisa dinikmati ya. Namun jika teman-teman ingin biar langsung bisa dinikmati ya, beli pohon jadi. Namun pohon jadi itu harganya mahal. Ini bahan saya beli 100 ribuan teman-teman. Setahun yang lalu saya beli 3 pohon ya, 3 pohon dengan ukuran medium.
Ini pohon sancang yang lumayan lama, kita menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Namun saya jamin pohon ini hasilnya akan baik ya untuk kedepannya. Ini tapak belakang teman-teman. Ini untuk tapak depannya. Nah, untuk posisi masih agak miring ke sini ya, nanti kita miringkan lagi. Ini pohonnya lumayan subur teman-teman. Jadi ini bahan yang pertama ya yang saya review. Yang di video sebelumnya dibilang pohon nangka, hari ini kita review bagaimana perkembangannya. Bisa dilihat teman-teman, lurus dulu, sekarang udah ada liukannya sendirinya ya, karena pohon ini kan tumbuh ya, tumbuh di bagian cabang sehingga membentuk gerakan meliuk seperti itu. Oke, ini kemarin malam saya proses, saya tekuk ya. Nah, videonya tidak ada karena malam hari ini saya review, dan kita review lagi ya pohon berikutnya. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah pohon nangka ya, pohon sancang. Jadi selera humornya tinggi sekali. Nah, ini hari ini pemilihan tunas dulu ya, karena kemarin melakukan pemotongan karena pohonnya juga sudah mulai kurang bagus pertumbuhannya, sehingga saya lakukan pemotongan dan pengelosan kembali. Jadi seperti ini saya maksimalkan pohon hanya untuk merawat atau menanam pohon hanya di atas pot saja. Ini kita gunakan. Jadi kita pilih tunas ya. Kalau sancang biasanya banyak sekali tumbuh tunas di bagian pangkal, jadi harus kita kurangi. Nah, menyisakan satu tunas saja supaya mempercepat pertumbuhannya ya. Kalau dibiarkan saja akan terbagi pertumbuhannya dan membuat pohon itu lama membesar ya. Oke, ini tangan pertama teman-teman, kita lihat dari tangan pertama dulu. Tangan pertamanya masih kurang proporsi ya antara batang dan cabang, saya tahu, namun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya hanya memaksimalkan pohon di atas pot saja. Ini sebagai anak cabang ya, di cabang pertama. Kita sisakan satu tunas saja untuk tunas pangkal yang banyak ini. Nah, kita sisakan kemudian ini. Jadi bisa kita gunakan dengan tangan saja ya untuk membuangnya. Tangan pertama teman-teman kecil sekali jika dibandingkan dengan batangnya. Nanti kita perbesar dengan cara mengelos kembali ya. Kemudian ke tangan kedua di dimensi ya. Ternyata dapatnya di sini teman-teman untuk tangan keduanya. Jadi kalau di sini dapat ya. Kita bikin di sini aja, tidak masalah teman-teman. Sebagai aksen saja. Kemudian kita ke cabang berikutnya. Nah, kita melakukan pembersihan dulu ya, pembersihan tunas-tunas yang tidak kita gunakan atau yang tumbuhnya banyak ya. Nah, supaya pengelosannya terfokus ya pada tunas yang kita tumbuhkan saja. Kita buang dulu. Nanti kita akan review, setelah ini kita review lagi pohon berikutnya. Nanti untuk mahkota tampak depan dari sini, mahkota ini kita bisa pakai ya, kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini pohon yang dibilang kemarin pohon nangka ya. Memang sih nangka bentuknya seperti ini ya, saya kurang tahu juga. Mungkin kalau nangka sih daunnya besar-besar, dan mungkin susah untuk dibuat bonsai. Ini pohon sancang ya. Nah, oke teman-teman. Nah, bisa kita buang juga daun-daunnya ya. Nah, daun seperti ini. Jadi seperti ini saya merawat pohon sancang ya.
ini kita buang-buang dulu ya. Belum saya kawati hari ini karena masih ukurannya kecil, nanti kita cari waktu baru kita nanti akan kawati. Kali ini hanya review saja biar video ini juga ada isinya ya, biar tidak klarifikasi dari komen-komen netizen ya. Tapi kalau pebonsai mungkin tidak akan seperti itu komennya ya, komentarnya. Saya tahu karena teman-teman pasti tahu ya, kalau pohon masih proses ya pasti kurang enak dilihat. Beda dengan pohon-pohon yang sudah jadi atau sudah rapat ya. Jadi kalau teman-teman yang mendesain pohon dari awal atau dari nol pasti tahu bagaimana awalnya pohon ya. Awalnya memang pasti bentuknya kurang bagus karena masih di bahan ya, masih perlu diolah kembali ya agar menjadi pohon yang bagus. Nah, ini pohon yang kedua ya. Nih. Kita ambil pohon berikutnya teman-teman, pohon yang ketiga ya. Ini bukan. Nah, ini pohon lurus, ini baru lurus sekali. Ini perlu pengamatan teman-teman ya, namun tidak akan saya kawati hari ini. Hanya review saja biar teman-teman tahu bagaimana bentuk pohon nangka ya sebenarnya. Jadi ini pengelosannya bertahap ya teman-teman. Jadi los dipotong, dilos kembali karena kemarin kurang subur. Jadi terpaksa dibongkar lagi akarnya, dikurangi akar, tambahkan media, tambahkan pupuk, kemudian lakukan pemangkasan, kemudian kita tumbuhkan lagi. Jadi untuk pembesaran di pot lumayan berat ya, apalagi mendesain pohon bergaya tegak ya, karena mencari proporsi yang penting, ukuran ya, ukuran cabang dan batang itu sangat penting untuk menambah indahnya pohon tersebut ya, tambah kekarnya pohon tersebut. Karena jika cabangnya kecil-kecil, batangnya besar, sangat kurang sekali ya kalau kita lihat. Nah teman-teman, jadi seperti itu teman-teman. Ini pohon yang ketiga ya, pohon ketiga. Nanti kita akan lakukan pengawatan ya di lain waktu ya, bukan hari ini, karena hari ini saya hanya membuat video tentang klarifikasi. Nah, kita kurangi dulu tunas-tunas yang tidak diperlukan ya. Lumayan berat ya teman-teman. Jadi teman-teman lumayan berat ya prosesnya. Ini sudah setahun ya saya beli di tempatnya Genji Garden Purbalingga. Harganya mungkin 100 ribuan ya sebesar ini, karena harganya murah dan juga batangnya besar, jadi lurus pun tidak masalah. Karena saya juga ingin mempelajari bagaimana mendesain pohon bergaya tegak lurus atau biasa disebut dengan cokan. Karena itu merupakan gaya cokan atau gaya tegak lurus itu salah satu gaya 5 gaya dasar yang perlu dan wajib kita ketahui dan pahami ya, sebelum kita memproses pohon-pohon yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini hanya video klarifikasi ya, kalau kita bilang, kita sebut menanggapi komentar dari netizen. Dan untuk video seperti ini emang saya sebenarnya kurang suka sekali karena tidak ada manfaatnya. Namun saya selingkan dengan bagaimana mereview 3 bahan pohon sancang bergaya tegak lurus dan bagaimana memprosesnya, bagaimana beratnya memproses pohon bergaya tegak lurus ya. Memproses bahan dari awal juga ya, artinya dari nol ya, dari bahan saja. Mungkin tangan-tangannya kita yang tumbuhkan, kemudian memprosesnya hanya di atas pot saja. Jadi lumayan berat untuk pohon bergaya tegak dengan ukuran yang besar ya, sangat berat sekali teman-teman. Jadi
lumayan berat ya untuk proses membuat bonsai. Jadi jangan dianggap remeh ya untuk pohon bergaya tegak lurus, berbatang lurus. Jadi sesuai dengan proses dengan baik, kita rawat pohonnya, kita proses dengan baik, saya jamin pohon itu juga akan menjadi pohon yang menarik dan memiliki harga jual yang tinggi. Sampai jumpa di video desa berikutnya. Salam bonsai.